Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Pertama kita ucap syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya, hidayah hingga inayahnya, hingga kita dimampukan untuk menghadiri majelis ini, melihat tayangan kajian interaktif Sayap Dakwah TV dalam keadaan sehat. Dan ini adalah nikmat yang kita harus syukuri. Salah satunya adalah dengan bertemu, berkumpul, mempererat ukhuwah dan saling menasihati dalam kebenaran. Berikutnya salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para umatnya yang setia di atas milahnya hingga akhir zaman. Berikutnya saya Abu Seka selaku host di kajian interaktif Sayap Dakwah TV kali ini bersama Ustadzuna Muhammad Hatta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Kiram. Alhamdulillah, Akhinal Kiram, Abu Sekha hari ini sedikit agak berbeda. Jika biasanya yang mendampingi Ayah David, hari ini yang mendampingi saya seorang pakar busur dan panah ini ya, subhanallah. Semoga didampingi sosok yang pakar di bidang olahraga sunnah, menjadikan acara ini lebih berkah dan lebih masuk ke dalam hati para pemirsa Sayap Dakwah TV, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Baiklah, kita kali ini kajian interaktif Sayap Dakwah TV ada dengan tema saat bahtera rumah tangga karam. Dan kita semua tentunya sebagai kaum muslimin menginginkan adanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Ya, benar sekali. Dan itu tentunya tidak semudah membalikkan tangan. Benar sekali, akhi, benar. Jadi pasti ada banyak lika-liku dan problematika satu dan yang lainnya yang saling berguling. Kita selesaikan satu problem, bisa muncul problem lain, problem yang ini belum selesai, muncul lagi yang baru, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan anggap kita adalah suami sebagai nahkodanya, maka kapal ini jangan sampai karam. Ya, sehingga kita harus bisa mengendalikannya hingga pelabuhan, demi pelabuhan yang kita akan singgahi hingga pelabuhan terakhir di jannah. Insyaallah demikian. Dan untuk itu kita berdoa agar acara ini dari awal hingga akhir nanti berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita sebentar kemudian akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Ustadz Muhammad Hatta berkenaan dengan problematika rumah tangga dan sesuai dengan tema kita yang kali ini tadi. Untuk itu waktu dan tempat Ustaz. Jazakallah khairan katsira akhina Abu Sekha. Jadi pemirsa Sayap Dakwah TV yang dirahmati Allah, malam hari ini sebagaimana yang mungkin sudah tersebar via media sosial, Sayap Dakwah TV mengangkat sebuah tema ketika bahtera rumah tangga terancam karam. Beberapa waktu yang lalu kita sempat, akhirnya Abu Sekha, kita sempat berbicara tentang untuk apa menikah itu. Jadi untuk apa sih kemudian kita harus menikah, kemudian pernak-pernik di dalam pernikahan itu apa saja, kemudian apa yang kemudian mendorong seseorang harus menikah, dan kemudian arah bahtera atau arah layar ya, bahtera rumah tangga itu harusnya kemana, siapa yang wajib menjadi nahkoda dan seterusnya. Dan pada saat itu kalau para pemirsa masih ingat, saya sampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu an.
berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kedua mempelai sudah melaksanakan akad pernikahan. Jadi waktu itu ada beberapa tamu yang menyalami sahabat Uqail dan kemudian mendoakan beliau birofa wal banin. Semoga banyak anak, banyak rizki. Ini kan doa yang secara umum sering kita dengar. Tapi kemudian sahabat Uqail memegang tangan si tamu sambil membisikkan, bukan begitu cara Rasulullah mendoakan seseorang yang menikah. Maka kemudian beliau mengatakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sehingga kemudian hari itu kita bersepakat dengan para pemirsa betapa kemudian pesan penting dari Rasulullah bahwa menikah itu tak untuk mencari bahagia. Menikah itu tak dalam rangka menghindar dari masalah. Menikah itu tak menjadikan beban masalah atau jumlah masalah lebih sedikit. Karena setiap orang yang telah menikah, ya siapapun mereka, dimanapun mereka, ketika ditanya, termasuk Ahya Abu Seka ketika ditanya dulu sebelum dan setelah menikah, kira-kira variabel masalah lebih banyak mana? Itu pasti jawabannya setelah menikah itu ya, variabel masalah lebih banyak mana? Kecuali teman-teman di studio yang masih jomblo pasti nggak tahu masalahnya ya. Tapi secara umum seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah menikah pasti variabel masalah akan bertambah. Dan yang terpenting dari itu adalah kemampuan sepasang suami istri untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Maka di dalam doa Rasulullah terkandung makna sesuatu yang teramat sangat luar biasa, bahwa menikah itu tak untuk mencari bahagia tetapi mencari berkah. Karena tidak semua kebahagiaan itu ada keberkahan di dalamnya. Orang tertawa, ketika dia tertawa, apa yang dia tertawakan itu tak selalu sesuatu yang Allah ridho. Kadang dia mentertawakan sesuatu yang justru mengundang murka Allah dengan tertawanya. Ketika seseorang merasakan membuncahnya hati karena kebahagiaan melihat atau merasakan sesuatu, itu pun tak menjamin ridho Allah ada di dalamnya. Ada orang yang bahagia bersamaan dengan itu turun murka Allah. Ada juga sebaliknya, orang bersedih-sedih, orang berduka cita, tapi kemudian justru berkah Allah diturunkan atas duka citanya, atas kesedihannya, atas musibah yang menimpanya. Karena ternyata semuanya membawa kedekatan kepada Allah dibanding sebelum dia dapat musibah. Maka musibah yang mendekatkan seseorang kepada Allah jauh lebih bermanfaat, bernilai dibanding kesukacitaan atau kebahagiaan yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa Rasulullah bukan perkara bahagia atau sedih, bukan perkara luang atau sempit, bukan perkara sukacita atau kesedihan atau duka cita, melainkan keberkahan di dalam seluruh keadaan. Sukacita, sukacita yang berkah, duka cita yang berkah, luang berkah, sempit juga berkah, bahagia berkah, sedih juga berkah. Ini yang pertama sebagai catatan. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian sebuah bahtera rumah tangga bisa karam? Tadi saya sampaikan di awal bahwa variabel masalah ketika menikah pasti bertambah. Kalau kemudian kita masih jomblo sendiri, maka tentu masalah ada pada diri kita dan seputar kita. Tapi ketika kemudian ada hamba Allah yang Allah amanahkan kepada kita, karena kebetulan saya dengan Akhina Abu Seka sama-sama laki-laki dan berposisi sebagai kepala keluarga, maka tentu tanggung jawab dari pasangan kita ada di atas pundak kita, membimbing, membina, mengarahkan, mendoakan, memotivasi dan seterusnya. Sehingga tentu tanggung jawab bertambah, variabel masalah juga bertambah. Belum nanti kalau sudah punya putra, dan kebetulan buat para pemirsa, host yang cakep di samping kanan saya ini putranya lebih banyak dibanding saya, sehingga tentu variabel masalahnya juga banyak itu ya, lebih banyak ya. Karena bagi saya satu anak itu satu buku ilmu yang diberikan oleh Allah buat saya, yang saya harus pelajari, saya harus baca peta potensinya, yang saya harus bisa kembangkan, saya harus bisa lindungi, bimbing dan seterusnya. Jadi itu gambaran awal betapa kemudian ketika menikah memang variabel masalah bertambah. Dan menjadi menarik ketika kemudian kita menjadikan variabel itu sebagai beban. Dimanapun yang namanya beban itu kalau bertambah berarti daya angkat kita pasti juga harus bertambah. Ketika daya angkat kita tidak di-upgrade, tidak ditambah, maka otomatis kalau dia adalah kapal itu ya, maka perlahan-lahan dia pasti akan mulai tenggelam. Sehingga kewajiban bagi seorang mukmin, wabil khusus sebagai seorang kepala keluarga adalah mengupgrade ilmu.
adalah mengupgrade diri agar supaya agar mengupgrade keimanan, ketakwaan, agar supaya kemampuan mengangkat bebannya terus linear dengan bertambahnya muskilah atau masalah yang dia hadapi, dengan tambahan ada istri, ada anak, kemudian bertetangga. Kalau dulu mungkin masih jomblo, kita bertetangga mungkin tidak ada interaksi yang intens dengan masyarakat, tidak ada undangan untuk menghadiri acara tasyakuran ini itu dan seterusnya. Tapi ketika sudah berkeluarga, hal-hal seperti itu muncul, sehingga sekali lagi kemampuan mengupgrade diri, mengupgrade ilmu, keimanan, ketakwaan memang harus dan wajib. Sehingga kemudian ketika beban itu dirasa bertambah, kemampuan kita mengangkat juga bertambah. Sehingga insya Allah dengan yang seperti itu, bahtera yang tenggelam itu tidak terjadi. Artinya kalau kita berbicara sebaliknya, ilmu tak terupgrade, keimanan tetap seperti itu saja, ketakwaan juga seperti itu, padahal beban masalah bertambah. Ini yang kemudian menjadikan bahtera rumah tangga bisa karam atau bisa tenggelam. Itu gambaran awal mungkin akhi ketika kita berbicara tentang bahtera rumah tangga. Jadi ada sebuah keharusan bagi panjenengan, saya, mungkin para pemirsa yang hari ini mengikuti kajian interaktif SD TV ini, kiranya juga menjadi support, menjadi pendorong gitu ya, menjadi trigger agar kiranya setiap kepala keluarga senantiasa mengupgrade ilmu, keimanan, ketakwaan, kesabaran, keluasan hati dan seterusnya. Itu gambaran awalnya, Akhi Abu Saka. Jadi gambaran awal tentang tema tadi yang menggelitik di saya, Ustaz. Iya. Tadi kan kita mencari keberkahan ya ketika menikah, ya, Masya Allah. Sekali. Dan itu kan niat kita dulu kan berbeda, artinya kita belum ada ilmu sebelum kita menikah. Benar sekali. Terus setelah kita menikah dengan berkumpul dengan teman-teman yang insyaallah soleh, akhirnya kita baru menata atau mungkin baru tahu, duh ternyata niat kita dulu salah gitu. Dan terus adakah tips atau mungkin semacam solusi agar biar kita juga bisa mengejar ketertinggalan itu, artinya niat dulu kita sudah ada keliru sehingga pembenarannya harus bagaimana gitu maksudnya. Baik, yang pertama ini yang melihat tayangan ini pasti bukan hanya orang yang sudah berkeluarga. Artinya ini kita berbicara dari semua aspek, semua sisi ya, semua lini gitu ya. Jadi yang melihat kita pasti hari ini bukan hanya rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara yang sudah berkeluarga, pasti juga ada yang belum berkeluarga, atau mungkin bisa jadi ada yang sudah berkeluarga tetapi menjadi jomblo lagi, bisa jadi yang melihat kita, yang menikmati acara ini. Maka berkaitan dengan itu semua, catatan pertama saya menjadi menarik ketika yang disampaikan oleh Akhi Abu Seka tadi, banyak orang yang mulai belajar menjadi seorang suami kepala rumah tangga setelah menikah. Artinya setelah menikah kemudian muncul pemahaman bahwa aduh jangan-jangan niat saya dulu ketika menikah salah, ketika memilih jodoh salah. Kalau niat memilih jodohnya salah kan kemudian tidak dalam rangka meluruskan, kita cari jodoh lain kan, bukan seperti itu gitu ya. Jadi yang pertama sebagai catatan adalah ada sebagian di antara kita yang baru memahami kewajiban seperti apa yang diemban oleh seorang kepala keluarga setelah menikah. Demikian pula dengan pasangan sebagai seorang istri. Catatan pertama itu. Yang kedua, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan bonus, berikan kebaikan seperti yang mereka melihat hari ini dalam keadaan masih jomblo atau belum menikah. Sehingga dengan melihat acara seperti ini mereka bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Oh ternyata berkeluarga itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Berkeluarga itu tidak seperti orang yang memainkan peran dalam sebuah teater, sinetron atau film yang di sana ada cut, bisa diulang adegan dan seterusnya. Tapi kalau sudah berkeluarga, real nyata tidak ada kemudian ada pengulangan adegan gitu ya, pemotongan film ya dan seterusnya. Artinya kalau para pemain film, pemain sinetron, pemain teater itu ya, kalau pemain teater mungkin live terus ya, itu bisa membenahi kesalahan untuk kemudian diulang dan baru dimasukkan ke dalam keseluruhan tayangan. Kalau dalam kehidupan nyata tidak bisa, sehingga menjadi sebuah keharusan dan keniscayaan bagi yang belum menikah untuk yang pertama menyiapkan niat yang benar.
pada saat nanti akan menikah. Kemudian yang kedua, menjadi wajib bagi mereka untuk mempelajari hak-hak dan kewajiban baik sebagai seorang suami atau istri, sehingga pada saat kemudian pernikahan itu sudah berjalan, bahtera sudah berlayar meninggalkan pelabuhan, mereka tidak lagi kesulitan untuk membaca peta arah layarnya kemana, angin kemana dan seterusnya. Meskipun seringkali arah angin atau gelombang badai ya yang menyerang bahtera rumah tangga itu unpredictable, nggak bisa diprediksi. Kadang kita memprediksi kalau saya dari keluarga seperti ini, istri saya dari keluarga seperti ini, nanti masalah yang muncul pasti ini. Nah, ternyata kan tidak bisa seperti itu dalam berumah tangga. Seringkali justru masalah-masalah yang muncul adalah sesuatu yang mungkin kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Sehingga menjadi menarik untuk mempelajari ilmu dalam jangkauan yang lebih luas berkaitan dengan kerumah tanggaan. Tidak hanya tentang diri, tapi lebih dari itu tentang pasangan kita. Tidak hanya tentang kelaki-lakian kita sebagai seorang kepala rumah tangga, tetapi juga sifat-sifat kewanitaan seorang istri atau pasangan. Saya contohkan akhi yang paling sederhana. Para wanita itu secara umum ya dalam tinjauan neuroscience oleh Allah diberi kemampuan atau kebiasaan memberondong kata-kata dalam satu hari itu 21.000 kata. Ini penelitian ya, 21.000 kata. Sedangkan laki-laki itu maksimal kurang lebih 7.000 kata. Artinya apa? Kecerdasan linguistik itu sejatinya lebih pada seorang ibu dibanding bapak. Sehingga karena kecerdasan linguistik itu lebih dimiliki oleh seorang ibu, maka komunikasi intens itu harusnya memang para wanita itu lebih dibanding laki-laki. Salah satu contoh yang paling gampang. Dulu yang membangunkan kita, akhi, pada saat kita masih kecil itu kan ibunda kita. Dan ketika membangunkan anaknya itu rasa-rasanya menjadi orang-orang yang pantang menyerah. Jadi bangunkan nak, bangun nak, bangun. Enggak bangun-bangun tetap nak, bangun nak. Kadang sambil nyapu ibu kita bilang nak, bangun nak. Kadang sambil goreng tempe masih bilang juga nak, bangun nak. Tapi kalau bapak kan hampir-hampir bisa dipastikan tidak model seperti itu. Bangunkan 3-4 kali gak tangi-tangi ya wis. Nah, kadang seperti itu yang muncul. Artinya memang kemampuan linguistik wanita itu lebih. Lah yang menjadikan bahtera rumah tangga itu terancam karam, seringkali bukan karena tidak saling cinta, tetapi cara mencintai pasangan dengan cara yang salah, dengan metode yang salah. Jadi saya seorang laki-laki, pasangan saya seorang wanita. Ketika saya memahami istri saya dengan cara pandang laki-laki, ini menjadi salah. Ketika saya memahami anak saya dengan sudut pandang seorang dewasa, ini menjadi cara pandang yang tidak benar. Ketika saya bilang kepada misal anak saya masih kecil, misalnya ada yang TK begitu, dia berebut mainan dengan adiknya. Pada saat saya dengar adiknya menangis, biasanya orang tua tanpa bertanya siapa yang ngerebut, tanpa bertanya masalahnya apa, biasanya langsung ngomong, kakak harusnya ngalah, kakak harusnya sabar. Apalagi kalau kemudian kalimat yang digunakan seperti yang saya sampaikan tadi, seorang bapak atau ibu yang tidak memahami anak sebagaimana anak harusnya itu ya, sehingga kalimatnya misal, ya kamu kan sudah gede toh nak, padahal masih TK anaknya tuh. Kamu kan sudah gede harusnya bisa ngalah pada adik, yang ikhlas gitu loh nak, yang qanaah menerima barang gitu loh. Ini anak pasti mikir qanaah itu apa gitu kan. Ikhlas itu seperti apa bayangannya, yang gampang ngalah itu loh. Padahal pikiran anak lah, wong mama saja kalau sama bapak nggak pernah ngalah, kok saya disuruh ngalah, misal begitu. Artinya hal yang seperti ini menjadi perlu penting dan niscaya bahwa saya sebagai seorang laki-laki harus memiliki sudut pandang terhadap istri saya, sudut pandang wanita. Wanita itu seperti ini, potensinya seperti ini, kemudian sikap dan sifat dasarnya seperti ini, maka saya akan memperlakukan istri sebagai seorang wanita, bukan sebagai seorang laki-laki. Dan ini yang kemudian seringkali justru menjadi penyebab karamnya sebuah bahtera rumah tangga. Si laki-laki tetap ngotot melihat istrinya dengan sudut pandangnya, demikian pula istri. Istri dan suami berasal dari keluarga yang berbeda, yang satu suka makanan pedas istrinya, suami enggak. Si istri kemudian merasa, bukankah suami saya mencintai saya, maka kalau mencintai saya pastilah dia akan ngikut apapun yang saya suka. Setiap masakan pedas itu ya, suaminya udah mulus ke belakang biarin gitu ya. Ini berarti kan seorang istri yang tidak bisa memandang seorang laki-laki dalam sudut pandang pasangannya, tapi dalam sudut pandang dirinya. Ada sebuah kalimat indah, sangat indah dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim.
Rasulullah menyampaikan tentang kecintaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya mencintai dirinya sendiri bagi saya, kalau Akhinal Kiram Abu Seka itu memberi hadiah saya, memberi sesuatu kepada saya, maka saya pengen memberi sesuatu yang saya memang inginkan, yang saya memang suka, yang saya memang hobi tentang itu. Maka ketika saya memberi hadiah pada panjenengan, ya harus sesuai dengan apa yang ada pada diri saya. Maksudnya yang jenengan suka, yang jenengan hobi. Tidak kemudian yang saya suka orang lain harus suka, yang saya hobi orang lain harus hobi, yang saya suka istri harus suka, yang saya hobi istri harus hobi. Ini yang kemudian seringkali menjadi muskilah-muskilah yang muncul di lautan ya rumah tangga, sehingga menjadikan bahtera ini pelan-pelan mengalami kerusakan, pengeroposan, dan akhirnya bahtera itu bisa karam. Lah tadi menuju pada pertanyaan panjenengan berkaitan dengan niat. Lah kalau kemudian dulu saya menikah itu karena niatnya, Masya Allah Ustadz, istri saya itu orang tuanya kaya raya, misal ada begitu ya, sehingga kemudian saya pokoknya pengen nikah Ustadz dengan orang kaya. Lah saya itu nggak punya kemampuan apapun atau skill yang bagus, ya harapan saya kalau dapat waris banyak kan lumayan Ustadz, gak butuh energi besar untuk usaha atau bekerja. Kalau kemudian ada niatan seperti itu misal ya, kemudian masuk dalam area pernikahan. Ketika masuk dalam area pernikahan, setelah dia menikah bertemu dengan orang-orang luar biasa, bertemu dengan Akhina Abu Seka, misalnya bertemu dengan Mas Arif, ya, bertemu dengan Mas Geri, Mas Dian, dan seterusnya. Ketika bertemu dengan orang-orang soleh ini, dia terinspirasi. Masya Allah, berarti niat saya dulu keliru. Maka ketika kemudian niat keliru, di saat dia faham dan tahu niatan itu keliru, maka wajib bagi dirinya untuk melakukan perubahan. Seperti ketika seseorang lupa melaksanakan sholat. Ya, dia lupa melaksanakan sholat isya karena kebiasaannya ba'do adzan terdengar dia langsung menuju musola. Hari itu karena kesibukannya yang luar biasa, macet di jalan, pas adzan tidak bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Nyampe di rumah sudah sangat malam, kecapean, dia lupa karena habitnya, kebiasaannya setelah adzan sholat. Hari itu karena macet macam-macam nggak sholat. Maka bagaimana caranya dalam konsep fikih sholat disebutkan ketika dia ingat, maka pada saat itu dia wajib untuk mengqadha sholatnya tadi atau mengganti sholat yang ditinggalkan tadi. Sama ketika kemudian dia sadar itu, ya waduh ya Allah, niat saya dulu salah ini. Saya menikahi istri saya dulu karena bapaknya seorang pejabat misal, karena orang tuanya kaya raya misal, karena wajahnya cantik dan gak ada yang bisa ngalahkan, atau mungkin hanya sekedar mohon maaf karena taruhan dengan temannya. Siapa yang bisa menikahi ini misalnya, maka dia akan dapatkan apa? Ini kan niatan yang sangat tidak benar. Maka ketika kemudian dia memahami bahwa niatannya di masa lalu salah, di saat dia menyadari kesalahan, disitulah dia wajib merubahnya. Nah, seperti itu Akhinal Kiram. Ya. Menarik Ustaz Tata. Jadi kita tengok dulu dari pertanyaan mungkin dari WA atau mungkin Instagram yang masuk di SDTV. Nah ini ada Ustaz. Pertanyaan adalah bagaimana Ustaz jika orang tua yang menyuruh agar anaknya yang sudah menikah itu untuk berpisah hanya dikarenakan faktor tidak suka atau tidak cocok, bukan faktor syar'i, karena hal ini cukup banyak terjadi. Pertanyaan dari hamba Allah. Baik, terima kasih hamba Allah yang kiranya Allah menetapkan kebaikan atas keinginan jenengan bergabung di SDTV. Jadi yang pertama berkaitan dengan ketidakcocokan mertua terhadap menantu. Yang pertama saya ingin buat catatan ya. Ada banyak informasi yang bersifat distortif dan destruktif itu ya, pengurangan dan perusakan yang terjadi pada media kita hari-hari ini, yang menjadikan kalau bicara mertua sama menantu itu yang muncul dalam benak pasti cekcok dan ketidakcocokan. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang mertua dan menantu, maka banyak orang kalau ditanya seandainya mereka dibuatkan opsi pilihannya,
Kalau ditanyakan terhadap Anda menantu dengan mertua itu rata-rata hubungannya baik atau tidak, jika pilihannya baik atau tidak, saya yakin mayoritas orang akan mengatakan tidak. Karena apa? Sudah tercetak dan tercipta persepsi yang salah berdasarkan apa yang ditampilkan di berbagai media. Jadi mungkin di film, mungkin di acara yang lain, yang di sana menantu dan mertua itu rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan keharmonisan hubungan itu ya. Dan ini kemudian bisa masuk ke ranah alam bawah sadar orang yang biasa lihat, orang yang biasa menikmati. Bahkan dalam sebuah penelitian ringan itu ya, penelitian ringan tidak pada banyak orang, tetapi sudah bisa diambil sebuah kesimpulan. Jadi ada seorang ibu, Akhina, ada seorang ibu yang tensi darahnya naik setiap kali melihat sinetron atau setiap kali setelah melihat sinetron. Ini menjadi menarik, tensinya bisa naik. Kenapa tensinya bisa naik? Karena sosok yang dia idolakan di dalam cerita itu selalu dikuyo-kuyo. Dan itu menjadikan masuk di alam bawah sadarnya, makan jadi nggak nyaman ya dan seterusnya. Ini kan unik, aneh, tapi itu terjadi dan ternyata itu kemudian masuk ya di alam bawah sadar sekian banyak masyarakat, sehingga cara melihat menantu atau cara melihat mertua itu sudah disetting secara tidak sadar oleh media. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kemudian memang faktanya begitu, ada mertua yang melihat menantu tidak cocok. Nah, tidak cocoknya ini bisa kita bagi dua. Yang pertama ketidakcocokan yang masyru', yang kedua ketidakcocokan yang ghairu masyru'. Yang pertama yang secara syariat bisa diterima. Misalnya menantunya tidak menutup aurat, sudah tidak menutup aurat, suka tabarruj, menampilkan dandanannya kepada orang, sudah suka tabarruj, suka ghibah, punya komunitas yang setiap ada dalam komunitas tersebut yang muncul ghibah, yang muncul saling pamer, sehingga senantiasa menuntut sang suami agar supaya membiayai apa-apa yang dia bisa banggakan di komunitasnya, misalnya sosialita atau yang lain. Ini kan tentu alasannya masyru', alasannya syar'i itu. Kalau mertua tidak cocok melihat seperti itu. Kita lihat misalnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapat lakop atau julukan Khalilullah itu pernah memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Dan itu diakibatkan atau disebabkan karena memang sang istri menjadi penghalang kedekatan sang suami dengan Allah. Ketika kemudian seorang pasangan menjadi penghalang gitu ya bagi pasangannya untuk berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu sesuatu yang harus dia lakukan dan seterusnya. Maka yang seperti ini alasannya menjadi masyru', meskipun harusnya yang pertama dilakukan adalah apa yang tidak suka sih? Oh ini berarti dilakukan dulu ikhtiar atau usaha. Coba sih istrimu diajak ngaji, coba sih suamimu diajak ketemu sama seorang kiai, ustadz, orang alim atau yang lain agar supaya mendapat nasihat. Ketika kemudian jalan-jalan ini sudah ditempuh dan kemudian berasa maksimal apa yang sudah kita lakukan, munajat tengah malam juga kita lakukan, tetapi ternyata tidak kunjung berubah, bahkan muskilah yang kita dapatkan darinya bertambah. Ya. Maka yang seperti ini kecenderungan mertua untuk tidak cocok itu menjadi masyru', menjadi terwadai secara syar'i, menjadi boleh begitu. Tapi kalau ketidakcocokan hanya karena suamimu kok semakin lama kulitnya semakin hitam ya, kok rasanya mama itu sungkan gitu loh kalau diantar suamimu ketemu sama bunda-bunda yang lain, bu menantunya kok kulitnya tambah manis ya. Nah, misal begini kan kecocokan yang bukan masyru', bukan sesuatu yang secara syar'i bisa diterima. Bahwa kemudian menantunya ter-PHK bukan karena kesalahan, tapi karena kondisi ekonomi yang semakin hari semakin seperti ini tidak kunjung membaik. Kemudian terjadi PHK total di mana-mana, besar-besaran di mana-mana, dan kemudian sang menantu sampai di PHK, kemudian sang mertua bilang, mamamu itu pengen loh punya menantu itu yang kerjanya itu jelas. Lah sekarang gimana lah, wong punya menantu kok
di PHK dan sudah 1 bulan belum dapat kerjaan, masa kemudian pekerjaan hanya membantu menjadi tukang parkir di sana, kemudian menjadi Gojek di sana, drivernya Gojek. Padahal itu kan pekerjaan-pekerjaan yang halal, luar biasa, sesuatu yang Allah akan menghargainya. Tapi ketika mertua menyampaikan seperti itulah, itu kalau seperti itu alasannya bukan alasan syar'i, bukan sesuatu yang masyru' secara syariat diperkenankan. Nah kalau seperti itu maka solusinya si istri misalnya bisa meminta tolong kepada orang-orang yang punya otoritas terhadap si mertua, terhadap si ibu, mohon maaf. Misalnya nggak cocok ibu. Siapa ini yang punya otoritas? Oh Pak D itu kalau ngomong selalu didengar ibu. Maka kemudian si istri mendatangi Pak D-nya, menyampaikan muskilahnya dan memohon agar Pak D-nya memberikan masukan kepada ibu. Bahwa alasan yang seperti itu tidak syar'i, justru kewajiban orang tua terus mendoakan anaknya, menantunya agar mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang diharapkan, halalan thayyibah wa barokah. Kalaupun pekerjaannya seperti yang saya sampaikan tadi, itu pekerjaan mulia. Dan tidak kemudian Allah menetapkan kebaikan, keluar biasaan, kemuliaan seseorang hanya karena jenis pekerjaan yang mereka tekuni. Tidak ada kaitan dengan itu semua. Berbanggalah para orang tua yang memiliki menantu yang meskipun pekerjaannya dalam sudut pandang orang lain sederhana, tetapi dia menjadi menantu yang senantiasa mendoakan mertuanya. Dia menjadi menantu yang bisa mendidik cucu-cucunya untuk lebih dekat dengan Allah. Karena itu yang kelak akan dibanggakan oleh mertua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mungkin ya buat hamba Allah. Jadi jangan berkecil hati jika memang alasannya ghairu masyru'ah, bisa meminta tolong orang-orang yang memiliki otoritas terhadap orang tua untuk memberikan masukan-masukan atau nasihat-nasihat. Seperti itu akhi. Masya Allah, jadi pertanyaannya sangat gamblang jawabannya, jadi sampai solusi-solusinya luar biasa. Jadi kita tengok lagi Ustaz. Ada lagi enggak ini? Masya Allah, ada lagi Ustaz. Langsung saja saya bacakan. Ustaz, ada sebuah cerita nyata. Ada sebuah keluarga muda yang sudah dikaruniai satu anak. Lalu suatu ketika anak mereka ini diajak oleh kakek dari istri melihat rambut sang cucu yang agak panjang, lalu dibawa ke pangkas rambut untuk dipotong. Si ayah dari anak tersebut kaget setelahnya mengetahui anaknya rambutnya telah dipotong tanpa sepengetahuan ayah tadi. Ternyata ini menjadi masalah serius dan akhirnya mereka bercerai. Bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai masalah ini dari hamba Allah? Iya, jadi pertanyaan ini luar biasa ya, disandarkan pada sebuah kisah nyata ya. Ada seorang anak yang kebetulan rambutnya panjang dan kebetulan yang di samping saya ini yang cakep ini juga rambutnya panjang gitu ya. Cuman yang menjadikan saya ayem karena Rasul dulu juga rambutnya sebahu gitu ya. Dan pada saat si anak tadi itu pergi sama kakeknya, itu ya, pergi sama kakeknya, tiba-tiba tanpa konfirmasi kepada orang tuanya, sang kakek merasa ini anak rambut panjang kok nggak pantas, nggak layak. Mungkin sebagian orang menganggap rambut panjang bagi anak kecil itu kurang etis. Sebagian orang menganggap seperti itu. Secara syar'i tidak ada kemudian batasan-batasan seperti itu, kecuali kalau menyerupai wanita. Itu memang ada batasan syariatnya. Jadi ketika kemudian si kakek melihat alangkah baiknya kalau kemudian dipotong, nanti di sekolah pasti juga akan bermasalah, misal masuk sekolah dan seterusnya. Sehingga sang kakek dengan anggapan baiknya, saya katakan anggapan baiknya, anggapan baik menurut si kakek itu ya, maka kemudian si cucu diantar ke tempat potong. Sejatinya informasi ini perlu dilengkapi ya, pertanyaan ini perlu dilengkapi. Saat itu apakah cucunya menikmati biasa saja, atau sejatinya dia sudah protes pada kakeknya? Karena itu nanti juga akan muncul alternatif jawaban berbeda. Jadi ketika kemudian si cucu ini dibawa oleh sang kakek, kemudian dipangkas rambutnya, saya juga nggak tahu seperti apa bentuk rambutnya setelahnya. Bisa jadi kalau bentuk rambutnya rapi begini begitu, sang ayah tidak terlalu marah. Bisa jadi dengan bentuk rambut yang hari itu kakeknya memilih gitu ya. Kadang kan kalau kita masuk ke pangkas rambut itu diminta memilih oleh tukang potongnya ya. Saya itu pernah diminta memilih. Padahal yang keluar dari tempat itu semuanya sama bentuk rambutnya kan di bawah. Tapi boleh memilih itu ya.
Jadi ketika kemudian keluar si anak ini pulang gitu ya, si ayah merasa ndak nyaman. Yang pertama merasa itu bagian dari hak orang tua, memanjangkan atau memendekkan rambut anak itu ya. Kemudian yang kedua, orang tua merasa ketika si kakek akan melakukan sesuatu yang itu masuk dalam ranah orang tua merasa apa istilahnya ya, bertanggung jawab atasnya, harusnya si kakek menyampaikan kepada si menantu tadi itu ya. Ini gambaran si menantu begitu cara berpikirnya. Baik, kita akan melihat sebuah kisah untuk menjawab ini. Kisah ini terjadi pada seorang hamba Allah yang alim, hamba Allah yang luar biasa, hamba Allah yang cara jalannya saja itu menjadi trendsetter hari itu. Orangnya tampan, dari jauh kemudian orang itu bisa membau harum parfumnya. Jadi namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sebelum menjadi seorang khalifah menjadi trendsetter hidupnya bagi sekian banyak kaum muslimin. Jadi kalau misalnya beliau dari jarak jauh gitu ya, kemudian parfumnya sudah dibawa, mereka bisa mengatakan ini Umar, ini Umar. Atau beliau sudah lewat itu ya, bau parfumnya masih ada sisanya. Ini Umar barusan lewat. Bahkan ada sebuah kalimat untuk menunjukkan keluar biasaan beliau jadi trendsetter itu al-amasyya al-umariyah. Jadi gaya jalannya Umar gitu pada masa itu ada seperti itulah. Umar ini pernah mengalami apa yang barusan ditanyakan. Jadi beliau ini pernah ikut ya ke kakeknya Abdullah bin Umar dan pernah mengalami dipotong rambut karena terlambat sholat. Sebagian orang menyebut ini kisah dari Muhammad Al-Fatih, sebagian menyebut kisah dari Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Jadi sholat terlambat karena apa? Saking seringnya nyisir. Jadi sempat masbuk sholat. Jadi rambutnya sangat indah itu ya, kalau nyisir itu lama banget dia menikmati. Sampai kemudian sempat masbuk. Ketika masbuk maka sang guru menyampaikan kepada sang ayah bahwa anak anda hari ini masbuk sholat karena terlalu lama menyisir rambut. Apa yang terjadi? Ayahnya memerintahkan gurunya untuk memotong rambutnya biar mulai besok tidak disibukkan dengan rambutnya. Nah, artinya apa? Artinya perkara memotong rambut ini juga ada masru' dan ghairu masru'nya. Ada yang secara syariat diperkenankan, ada yang secara syariat tidak diperkenankan. Kalau kemudian memotong karena kebencian, memotong karena kejengkelan itu ya, dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi pada sahabat tabi'in ya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan hamba Allah tadi, bagaimana ini? Ya secara syariat tidak bisa diterima kalau kemudian alasan perceraian hanya karena merasa area tanggung jawabnya dimasuki mertua. Sama dengan begini, istri saya itu biasa membuatkan saya kalau pagi itu minuman jahe dicampur kencur campur kencur. Itu biasanya kalau pagi. Suatu hari ibu saya datang dari Mojokerto. Ketika ibu datang ke rumah, ibu juga biasa dulu kalau anak-anaknya di rumah pagi itu membuatkan sesuatu. Maka ketika kemudian ibu membuatkan saya minuman hangat ya, dan kemudian misal saya yakin istri saya tidak akan pernah seperti ini, insya Allah ya, karena saya mengenal banget istri saya. Ini misal saja. Ketika kemudian merasa loh kok yang biasa saya lakukan diambil alih mertua. Kok mertua yang membuatkan, kemudian merasa tersinggung sampai kemudian, mohon maaf dalam bahasa Jawa, gegeran begitu ya. Maka ini gegeran yang ghairu masru', gegeran yang secara syariat nggak bisa diterima, itu ya. Karena ini sesuatu yang mubah-mubah saja. Siapapun yang membuatnya boleh-boleh saja, apalagi ketika kemudian orang tua kita datang dan membuatkan, atau mertua kita datang dan membuatkan untuk anaknya. Toh itu tidak setiap hari. Seperti ini tadi, toh tidak setiap waktu kemudian mertua memotongkan rambut sang cucu, dan ketika kemudian ada masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik. Artinya alasan perceraian itu menjadi ghairu masru', menjadi sesuatu yang secara syariat tidak bisa diterima. Itu ya, alasan yang tidak bisa. Seperti itu mungkin gambarannya untuk hamba Allah yang bertanya. Insyaallah. Atau bisa jadi memang sebelumnya sudah terkumpul ya Ustadz ya. Benar, bisa jadi. Artinya triggernya baru masalah yang dibilang sebenarnya masalah yang kita bilang ghairu masruk tadi. Benar, sudah ada ratusan masalah sebelumnya. Sudah gitu numpuk ini terus baru ada triggernya yang diekspos seperti itu. Jadi perlu digali lebih detail mungkin. Benar sekali, artinya masalahnya ini bisa jadi tidak semudah pertanyaan. Betul, ya. Ada sekian muskilah karena kalau hati itu sudah tidak cocok dengan seseorang,
maka kebaikan seperti apapun yang ditampilkan itu selalu dibilang modus itu ya. Bahkan ketika ada kebencian yang teramat sangat itu ya, mertua buat kopi itu sudah dari jauh sudah melihat ini ada racunnya, dicampur oli gitu kan, dan seterusnya. Jadi kalau kemudian orang itu sudah benci, sudah muncul ketidaksukaan, apapun bisa menjadi buruk, apapun bisa menjadi. Sama dengan ini, ada sebuah kisah begini. Ada suami istri masih baru ya, mereka menempati sebuah perumahan. Pagi itu mereka makan di ruang makan. Sebelah ruang makan itu ada kaca yang tembus ya, kaca itu tembus, sebelah itu tempat tetangga menjemur pakaiannya. Hari itu ketika si suami makan disiapkan oleh istri, istrinya datang sambil melihat jendela, melihat jemuran tetangga. Pak, tetangga kelihatannya tidak bisa mencuci dengan baik. Itu kok masih banyak kotoran ya, ada titik-titik hitam di bajunya. Mungkin kita perlu ngomong, Pak, biar tetangga kita bisa nyuci dengan benar. Kata sang suami, jangan mah, kita doakan semoga besok cuciannya lebih bersih dibanding hari ini. Besoknya lagi-lagi sang istri melihat, tuh kan Pak, masih kotor Pak. Berarti memang tetangga kita nggak bisa nyuci Pak. Jangan-jangan orang yang memang tidak terbiasa nyuci baju bla bla bla. Si suami bilang lagi, jangan mah, nanti dikira mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Bismillah. Wong kita juga orang baru. Sampai hari ketiga seperti itu, dan hari keempat si istri kaget. Subhanallah Pak, cucian tetangga kita bersih, putih, nggak ada kotoran. Mungkin dengar Pak ya omongan kita. Kata suaminya sambil tersenyum, lah enggak loh Ma, lawang tadi pagi loh jendela kita itu saya bersihkan kacanya. Artinya si istri selama ini ya melihat jendela berdasarkan jendelanya sendiri yang kotor itu ya. Jendela rumahnya kotor sehingga apapun yang tampil di balik jendela itu pasti kotor. Karena noda itu bukan di bajunya tapi ada pada kaca kita. Maka hati yang seperti itu sulit untuk melihat kebaikan kebenaran orang lain. Karena sudah ada titik-titik noda hitam. Sehingga seputih apapun tampilan orang lain tetap menjadi putih yang ada hitamnya. Nah, jadi seperti itu gambaran mungkin yang lebih pas dengan pertanyaan tadi gitu. Baiklah, berikutnya kita tengok lagi Ustadz. Kayaknya rame ini. Nah, Masya Allah. Ada pesan dari Ustadzuna Rifki Ja'far, Masya Allah, yang sedang sakit, kita semua, minta tolong didoakan Ustadz Hatta kondisi live saat ini. Subhanallah. Kita berdoa sebentar. Ini guru saya, guru kita semua, Ustadz Rifki Ja'far Thalib hafizahullah. Dan kita semua, saya memohon kepada seluruh pemirsa SDTV, kita mendoakan beliau agar kiranya Allah mengangkat penyakit beliau sehingga bisa sehat kembali, beraktivitas kembali, mendampingi umat agar supaya tercerahkan, mendapatkan ilmu dan tegak di atas jalan yang Allah ridho atasnya. Untuk guru kita semua kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim sambil tangan saya dalam bayangan saya memegang bagian yang sakit pada diri beliau. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadir. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa iswi wa anta safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughaddiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya dengan doa kita semua Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita yakini maha mendengar, maha mengetahui, maha menyembuhkan, memberikan kesembuhan itu pada guru kami, guru kita semua Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja ada pertanyaan berikutnya Ustadz dari Facebook mungkin ini insyaallah. Ada sebagian pasangan suami istri yang keduanya Islam. Namun kurang dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangganya. Akan tetapi
pasangan ini baik-baik saja, langgeng maksudnya Ustaz. Inggih. Ya, apakah ini normal atau bagaimana Ustaz menurut ini pandangan secara syar'inya? Baik. Jadi ini sama-sama muslim ya. Sama-sama muslim tetapi tidak sepenuhnya memahami hak kewajiban istri mungkin, atau tugas-tugas kehambaan dari Allah. Mungkin sholatnya, mungkin puasanya, mungkin zakatnya, mungkin saat berkurban, mungkin sudah layak mampu haji tapi belum melaksanakan dan seterusnya. Tapi kalau dilihat juga aman-aman saja itu ya, artinya sampai usia tua juga tetap langgeng dalam tanda petik ya, tidak terjadi perceraian dan seterusnya. Menarik yang beliau sampaikan. Jangankan seperti itu. Orang yang kufur terhadap Allah, orang yang bahkan tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang ayat-ayatnya, itu bisa langgeng sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Bahkan bukan hanya itu, mereka dilanggengkan dunia dan akhirat. Saya nggak bilang dunia sampai surga, tapi dunia akhirat mereka dilanggengkan oleh Allah. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala langgengkan di dalam surah Al-Lahab. Pasangan yang sangat kompak, serasi, seorang laki-laki tampan, gagah, meskipun bermata yang pada saat itu dijelaskan dalam sirah bermata juling, tetapi laki-laki yang bernama Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil ini adalah sepasang suami istri yang kompak. Kompak menentang Allah, kompak menahan dakwah, kompak mencari cara untuk mencelakakan Rasulullah, dan bahkan kemudian kekompakan itu sampai kelak di akhirat, cuman kompaknya di neraka ini yang jadi masalah. Artinya bukan menjadi parameter kita. Kok kemudian sampai kakek-kakek, ninen-ninen tetap bisa berumah tangga, tetap tidak terpisah dan seterusnya, kemudian ada jaminan sebuah kebaikan. Karena sejatinya keberkahan itu, kita lihat ya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan padanya. Jadi kalau Allah itu berkehendak baik pada seseorang, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia atas agamanya. Jadi kalau Allah itu berkehendak baik pada ahinal kiram, Abu Sekha, berkehendak baik pada saya, pada sahabat-sahabat kita di sini. Kalau Allah berkehendak baik pada antum, maka pasti Allah akan memahamkan antum tentang agama antum. Kalau Allah tidak berkehendak baik, kalau kita pakai mafhum mukhalafah ya, mafhum yang berkebalikan dengan matannya, dengan bunyi hadis ini, berarti kalau Allah tidak berkehendak baik, maka Allah tidak akan menjadikan dia faham tentang agamanya, dekat dengan Allah, melaksanakan perintah Allah dan seterusnya. Jadi itu justru sebuah kecelakaan. Sama dengan orang yang merasa begini, Masya Allah, meskipun sholat saya bolong-bolong Ustadz, rizki saya lancar. Bahaya sekali itu. Ya Allah Ustadz, meskipun saya kalau Ramadan itu puasanya awal sama akhir saja, konsepnya konsep beduk, jadi tengah-tengahnya kosong gitu ya. Dia merasa tapi pas Ramadan Ustadz, dagangan saya larisnya luar biasa Ustadz, meskipun puasa saya cuma awal sama akhir. Ini kan bahaya sekali. Ini kan yang kemudian dalam istilah fikih biasa kita sebut sebagai istidraj. Jadi bagaimana kemudian Allah ngujo menungso dengan cara seperti itu, seakan-akan dia dimuliakan padahal justru dia diberi musibah besar karena semakin jauh dari Allah. Nah seperti itu gambarannya. Menarik itu juga yang menggelitik di saya Ustadz. Artinya tadi disampaikan di awal bahwa kita menikah mencari keberkahan. Benar sekali. Nah kadang yang Ustadz tadi sampaikan bahwa kadang duka atau musibah yang terjadi itu justru sebenarnya mendatangkan keberkahan dari Allah. Nah, kadang sering kali ya saya dan mungkin sebagian dari teman-teman itu kurang bisa peka membaca itu Ustaz. Pesan Allah. Pesan Allah. Artinya ketika sudah ada masalah, ada musibah dan sebagainya itu merasa bahwa apa ya, intinya ini sudah bukan bagian dari keberkahan, artinya kita sudah bagaimana bingung atau mungkin sudah seumpama kendali itu sudah belepotan, dia liuk mau jatuh dan sebagainya itu. Nah, mungkin ada tips atau gimana Ustaz biar kita bisa seumpama setir itu bisa benar-benar pakem, kokoh gitu Ustaz.
Baik, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah ilustrasi sederhana ya berkaitan dengan ketika seseorang mendapatkan musibah dari Allah. Bagaimana cara memandang agar kiranya yang kita tangkap itu apa yang ada di balik musibah, bukan musibahnya. Karena kalau kemudian kita fokus pada musibahnya, yang di balik musibah jadi ketutup karena saking besarnya view musibah itu di hadapan kita. Ada seorang bapak memiliki 2 anak. Yang satu penjual es degan itu ya, es degan. Kemudian yang kedua si anak ini pengojek payung karena kebetulan di rumah punya payung dengan kualitas bagus, pemberian seseorang. Akhirnya si anak punya ide, Pak, pun kula damel ngojek payung mawon itu ya. Jadi dia senantiasa berharap hari-hari itu hujan agar supaya dia bisa ngojek payungnya lancar. Sedangkan si kakak itu ya, dia senantiasa berdoa semoga setiap hari panas, kering ya, karena dia jualan es itu ya. Dia tidak berharap kalau kemudian hujan deras ya gimana es bisa laku. Artinya yang satu berharap tiap hari hujan, yang satu berharap tiap hari panas. Ketika kemudian si bapak ini tidak bisa memandang dengan cara pandang yang tepat, mindset yang benar, fokus hanya pada satu anak saja, bisa jadi karena kecintaannya terhadap anak pertama misalnya karena wajahnya mirip sang bapak itu ya. Dia lebih senang dengan anak pertama. Dia merasa ya kalau pas kemudian hari itu hujan dia merasa kecewa. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah anak yang jualan es. Tapi ketika kemudian dia melihat sisi lain, bahwa anak yang kedua dengan hujan itu justru mendapat rizki yang juga akan menjadi rizki keluarga tersebut. Artinya dalam keadaan hujan maupun panas, ya, bapak itu bisa mensyukuri. Ketika dia bisa melihat 2 sisi tadi itu. Sama dengan ketika seorang mendapat musibah, dia teringat hadis Rasulullah SAW. Ada sebuah hal yang manusia bisa jadi tidak akan bisa sampai pada kemuliaan itu kecuali dengan Allah menimpakan ujian atasnya. Artinya seberapapun kebaikan yang dia kumpulkan tidak akan sampai pada batas kemuliaan itu sebelum dia dapat menyelesaikan sebuah ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itu ya. Maka ketika dia melihat hadis itu, mendengar hadis, membaca hadis itu, maka dia meyakini setiap musibah adalah kesempatan buat dia untuk sampai pada posisi mulia tadi. Yang itu dia tidak akan pernah dapatkan meskipun dengan sholat, meskipun dengan zakat atau yang lain. Tetapi Allah menyiapkan musibah untuk mengangkat derajat seseorang pada posisi itu. Maka sehebat-hebatnya nikmat yang diberikan kepada Sulaiman alaihissalam juga ada kesedihan di dalamnya. Juga ada kedukacitaan di dalamnya ketika misalnya tersaingi oleh tahta Ratu Bilqis atau yang lain gitu ya. Maka hal-hal seperti itu kemudian menjadi bagian dari cara Allah untuk lebih memuliakan Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau sekarang orang banyak bicara ubah mindsetnya, mbok dirubah mindsetnya, mbok dirubah cara berpikirnya, sejatinya Islam mengajarkan itu. Bahkan Islam memberi 2 senjata yang siapapun tidak punya kata Rasulullah illa kecuali orang-orang beriman. Apa itu? Sabar dan syukur. Yang membuat ajabalil mu'minin, kata Rasul, ajaib sekali orang mukmin itu. Kalau mereka bertemu dengan hal yang menyenangkan, mereka tetap dapat pahala karena syukurnya. Kalau mereka bertemu dengan hal yang menyesakkan, menyempitkan, mengkhawatirkan, menggalaukan, mereka bersabar yang dengan itu Allah memberikan pahala. Maka mana kesempatan yang kaum muslimin atau mukmin gak dapat pahala? Gak ada. Semua kesempatan mereka dapatkan pahala. Lawang kemudian ketemu nikmat bersyukur, ketemu dengan kesempitan sabar, dan semuanya berpahala. Nah itu gambarannya Pak Akhi. Oh, luar biasa. Senjatanya jelas ya, sabar dan syukur. Istiqomahnya kita nanti untuk bisa mengamalkannya. Tinggal 5 menit lagi nih. Tinggal 5 menit? Masih ada mungkin. Masya Allah, saya buka lagi Ustadz ini. Masya Allah ada satu lagi pertanyaan. Apakah benar Ustadz seorang pria yang sudah balik itu bisa menikah tanpa seizin orang tua? Karena dulu ada orang yang merantau, pulang-pulang sudah berkeluarga, waktu alat komunikasi belum semudah sekarang. Iya. Jadi secara syariat, secara fikih ya, fikih munakahat, memang wali itu wajib bagi mempelai wanita. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Tetapi Islam kan tidak hanya melihat sudut pandang fikih. Bahkan kita seringkali hari ini mendengar termasuk dari guru kita yang sedang oleh Allah diuji sakit ya, Ustadz Rifki Jafar Thalib.
Seringkali saya mendengar tausiah beliau misalnya, adab harus lebih didahulukan dibanding ilmu. Kesantunan di dalam berpendapat harus lebih didahulukan dibanding kebenaran atas pendapat itu. Kesantunan dalam berpendapat, kesantunan dalam menyampaikan, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl ayat ke-125, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ini adalah marhalah. Jadi ini adalah urutan ya, tahapan bagaimana orang menyampaikan sesuatu, sehingga sekali lagi ketika kita berbicara tentang konsep dakwah yang nanti akan kita kaitkan dengan jawaban pertanyaan ini, maka ketika menyampaikan, menyeru orang untuk menerima Islam, menerima hujah kita, pendapat kita, yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara yang bijak. Cara menyampaikannya bijak, pilihan diksi katanya juga bijak, demikian pula medianya, demikian pula dengan waktunya. Saya punya seorang teman misalnya yang tidak tinggi tubuhnya ya. Kemudian saya panggil misalnya, mohon maaf ya misalnya, ketemu dia di depan orang banyak itu. Bol cebol sini. Apakah benar dia cebol? Iya faktanya itu ya. Tapi apakah kemudian kalimat yang benar itu baik untuk diucapkan itu ya? Kan ternyata tidak. Kebenaran itu tidak selalu baik untuk disampaikan berkaitan dengan keadaan, kondisi, situasi, tempat, cara menyampaikan dan seterusnya. Sehingga ketika berbicara tentang menikah tanpa wali bagi seorang laki-laki yang sudah di atas balik, maka secara fikih iya. Secara fikih iya, tetapi secara kesantunan, adab dan seterusnya, sepanjang dia masih memiliki orang tua, maka seyukyanya lah, semaksimal yang dia mampu dan bisa memberikan kabar kepada orang tuanya. Jika dulu tidak ada handphone, tidak ada telepon sudah ada sekian tahun lalu ya, mungkin itu bisa dijangkau, nabung untuk bisa nelpon orang tua. Kalau tidak ada telegram dulu juga ada ya, surat menyurat juga ada, sehingga pada saat si anak pulang orang tua tidak kaget karena sudah punya bayangan, bahkan di dalam suratnya ditulis ciri-ciri istrinya gitu misalnya, atau hal-hal yang menyenangkan buat orang tuanya dari istrinya, istri saya itu seperti yang dulu bapak inginkan, karakternya begini dan seterusnya. Maka orang tua sudah senang dulu belum ketemu menantu. Dan ini sudah berpahala bagi anak ya, karena dia memberikan kebahagiaan pada orang tuanya. Jadi bukan perkara fikihnya, kalau fikihnya clear, perkara adabnya, etikanya. Orang sholat itu bagi laki-laki fikih auratnya ya hanya pusar sampai lutut. Tapi coba kalau kemudian imam masjid agung gitu ya, di sebuah tempat pakai sarung cuma nutup pusar sampai lutut, kan semua pasti pada lari itu jamaah. Pasti nggak ada yang mau jamaah dengan beliau, kan ngeri sekali gitu ya. Padahal itu boleh secara fikih. Artinya ada adab, ada etika, ada kesantunan yang kemudian menjadi penting dan perlu untuk dikedepankan. Seperti itu gambarannya. Masya Allah. Jadi cukup mewakili ya jawaban dari Ustaz Hatta tadi untuk pertanyaan terakhir Ustaz Salda. Iya. Dan waktu kurang 5 menit ya. Ada kesimpulan sebagai sekaligus juga penutup Ustaz untuk kain kajian interaktif Sayap Dakwah TV kali ini. Iya. Kain itu seperti hijab, satrun itu ya, sesuatu yang menjadi pelindung, sesuatu yang menjadi penghangat ya. Kiranya acara kain ini benar-benar menjadi pelindung hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan kepada umat ya, dari saudara sahabat kita yang mungkin punya aib, salah dan seterusnya. Kemudian yang kedua menjadi penghangat ya, ikatan ukhuwah, kekokohan persatuan umat dan seterusnya. Dan tentu saja kami berharap bagi seluruh pemirsa, jika merasakan ini bermanfaat ya, bermanfaat. Tentu yang pertama memberikan support ya, dengan cara apapun, minimal mendoakan. Kiranya Allah berikan keberkahan atas SDTV dan seluruh krunya agar terus berkembang dan seterusnya. Atau bahkan lebih dari itu, insya Allah teman-teman di SDTV akan sangat bergembira. Dan sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahtera rumah tangga itu layarnya gitu ya, arahnya kita yang menentukan. Kita memang tidak pernah bisa menentukan angin ujian dari Allah. Angin ujiannya arahnya kemana? Ke utara, ke selatan. Tapi bukankah kita yang bisa mengalihkan arah layarnya? Anginnya kita nggak bisa, tapi arah layarnya itu bisa.
Dengan apa? Dengan cara pandang kita yang terbentuk dari pemahaman atas ilmu tentang kerumah tanggaan, ilmu tentang kesuamian, keistrian, ilmu tentang keorangtuaan. Yang insya Allah di acara kain ini akan terus kita kaji, kita bahas, kita dalami ya. Saya pun juga belajar dari apa yang saya sampaikan. Demikian pula semoga menjadi hal yang bermanfaat ya yang kita bagi hari ini. Akhinal kiram Abu Sekha kepada seluruh pemirsa dan seluruh saudara-saudara kita dimanapun SDTV bisa dijangkau. Ini di Hong Kong bisa dijangkau, itu ya, di Amerika Serikat. Bisa jadi hari ini misalnya Donald Trump juga tidur tidak melihat itu ya. Atau kemudian bilang sama cucunya melihat, ya Allah alami shawab. Kita berharap bisa semakin luas manfaatnya. Seperti itu. Mohon maaf atas khilaf salah dari saya secara pribadi dan senantiasa berdoa untuk kebaikan kita semua. Bil khusus tadi untuk Ustadzuna Akhinal Kiram Ustadz Rifki Ja'far Talib. Jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan pada Akhina Abu Sekha. Baik, syukron jazakallahu khairan katsir Ustaz Hatta yang telah bersamai kita dalam kain ini, dan semoga apa yang disampaikan beliau tadi menyemangati kita semua untuk bisa memunculkan giroh baru, semangat yang terus terupdate untuk memperbaiki bahtera rumah tangga kita dan menuju pelabuhan nanti di jannah. Insyaallah seperti itu. Saya Abu Sekha, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.